Oke, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, welcome back di channel Oh Heru. Hari ini saya mau ngebahas yang lagi isu, yang lagi hot-hot banget. Bicara soal perbedaan pendapat nih antara Menteri Pariwisata dengan Gubernur Jawa Barat. Oke, yang ini lagi hits banget. Oke, nah gue mau jabarin sedikit nih. Apa sih yang terjadi sebenarnya antara Menteri Pariwisata dengan Gubernur Jawa Barat? Oke, latar belakangnya perselisihan ini apa sih? Nah, kita bahas ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari kronologinya dulu nih. Baru-baru ini Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyindir kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi nih, yang menutup beberapa destinasi wisata di wilayahnya dan membatasi beberapa sekolah negeri untuk tidak melakukan studi tour dan semacamnya. Katanya keputusan ini bisa menurunkan jumlah wisatawan dan berdampak buruk bagi sektor ekonomi daerah. Di sisi lain, Gubernur Deddy beralasan bahwa penutupan ini dilakukan demi alasan konservasi lingkungan dan pengelolaan yang lebih baik. Tapi benar nggak sih alasan ini atau ada faktor lain di balik keputusan ini? Nah, apa penyebab utamanya? Kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa faktor yang bisa jadi pemicu konflik ini. Yang pertama, dampak penutupan Bandara Husein Sastranegara. Oke, nah saya pribadi orang Bandung, ya saya sangat menyesalkan adanya penutupan Bandara Husein Sastranegara. Ya, karena ya tiap kalau keluar kota atau keluar negeri gitu pasti antara dua nih, ke Majalengka atau ke Jakarta turunnya. Nah, repot lagi gitu, jauh gitu. Kalau misalnya kata Bandung bisa ada lagi Bandara Husein diperbaiki lagi, dipercantik lagi, alangkah indahnya gitu loh ya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh. Jadi saya pengen sih Bandara Husein sesuai dengan arahan Pak Wali Kota gitu ya, Kang Farhan, bisa aktif lagi. Saya setuju banget seperti itu. Nah, sejak bandara ini berhenti menerima penerbangan internasional, jumlah wisatawan asing ke Bandung turun drastis. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bilang kalau ini bikin sektor wisata Bandung itu terguncang. Dampak Farhan semoga bisa cepat realisasi. Ini udah bulan Maret ya. Jadi tolong supaya secepatnya Bandara Husein bisa aktif kembali, bandara nasional dan internasionalnya. Oke. Nah, yang kedua, faktor lingkungan dan pengelolaan wisata. Gubernur Pak Deddy ingin membatasi jumlah wisatawan di beberapa tempat yang dianggap mengalami over turis dan merusak lingkungan. Tapi masalahnya keputusan ini nggak dikomunikasikan dengan baik ke pemerintah pusat. Jadi mungkin ada hal-hal komunikasi yang tidak tersampaikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Jawa Barat. Ketiga, politik dan kebijakan yang nggak sinkron, teman-teman. Jadi ada indikasi kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan pariwisatanya nih. Mau digimanain? Jadi mungkin kurang ngobrol, kurang ngopi, meren seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lalu pemerintah pusat ingin meningkatkan jumlah wisatawan ya. Sementara Pemprov Jabar lebih fokus ke konservasi dulu. Memang sih saya pikir ya Jabar ini harus dibenahi sih teman-teman. Jadi saya ada setujunya dari Pak Deddy secara pribadi, saya ada setuju dia. Kenapa? Jabar ini harus dibuat indah dulu, diperbaiki dulu supaya nggak berantakan. Karena kalau semakin berantakan, semakin kacau ini Jawa Barat gitu. Artinya kalau ada penertiban tempat-tempat wisata yang tidak sesuai dengan standar atau menyalahgunakan aturan dengan tidak baik gitu ya, tidak sesuai dengan SOP gitu ya, memang harus dinonaktifkan lah seperti itu ya. Saya setuju banget gitu. Karena memang ini harus diperbaiki dulu. Baru setelah diperbaiki kita membangun arena-arena baru yang mana itu bisa mendatangkan wisatawan dengan jumlah yang besar juga seperti itu. Dan kita memang butuh pemimpin yang tegas sih teman-teman, dibanding pemimpin sebelumnya ya, gubernur sebelumnya gitu, yang ngabisin uang terus gitu ya, dan terkena skandal korupsi juga gitu. Semoga Pak Deddy, saya berharap bisa membawa Jawa Barat bisa menjadi lebih baik lagi, dan luar biasa Pak Deddy. Oke, lanjut ya. Nah, dampak bagi masyarakat dan ekonomi gimana nih teman-teman? Terus ada dampak buat kita. Ini beberapa poin yang harus kita perhatikan. Satu, penurunan pendapatan sektor wisata. Iya, betul. Banyak bisnis yang bergantung pada wisatawan, seperti hotel, restoran, dan transportasi masih kena dampak. Dua, peluang baru untuk transportasi alternatifnya. Ya, meskipun Bandara Husein Sastranegara nggak bisa dipakai buat internasional, ada kereta cepat bus yang lumayan membantu seperti itu. Ya, tapi ya kalau bisa tetaplah Bandara Husein diaktifkan lah, lebih enak ya. Potensi konservasi yang lebih baik. Kalau dikelola dengan baik, pembatasan wisata bisa bikin destinasi jadi lebih sustainable dan nggak rusak ya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, jadi siapa yang benar? Sebenarnya dua-duanya punya argumen yang valid sih ya, gitu ya. Menteri Pariwisata fokus ke peningkatan kunjungan wisata dan ekonomi, sedangkan Gubernur Jabar lebih konsen ke keberlanjutan lingkungan dulu, diperbaiki lingkungannya. Ya, saya setuju sih gitu ya, diperbaiki dulu lah gitu ya.
ya lingkungannya biar nggak ada banjir-banjir lagi. Kalau ada banjir lagi, yang disalahkan nanti mungkin dari daerah-daerah di atas, Puncak Bogor, Bekasi, Tangerang kebanjiran, ya salah siapa? Puncak Bogor gitu. Tapi kalau Puncak Bogor dijaga, saya optimis bahwa tidak akan ada banjir-banjir lagi seperti itu ya. Oke, yang seharusnya dilakukan adalah keduanya harus saling mungkin bisa berdiskusi ngobrol antara pemerintah pusat dan pemerintah Jawa Barat ya, mencari solusi yang terbaik sehingga bisa maksimal untuk semua aspeknya gitu ya. Gimana menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya buat dapetin update terbaru dari Hero. Oke, jangan lupa bahagia. Sekian, ciao.